Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita kedua orang tua yang sayang kepada kita, ya. Allah berikan kesempatan pada kita untuk belajar. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk belajar. Anak-anak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau, Min 1 Berau. Alhamdulillah hari ini kita belajar mata pelajaran fikih, ya. Di kelas 6 ini, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, materi-materi yang Bapak berikan, video-video yang Bapak buat, kita telah belajar banyak hal, ya, terkait dengan makanan halal dan haram, terus minuman halal dan haram. Nah, insya Allah pelajaran kita di mata pelajaran fikih hari ini, ya, kalau kita lihat materi di buku fikih kelas 6 dan kemudian materi pembelajaran yang ada, gitu ya. Kita belajar tentang binatang halal dan haram. Jadi makanan halal dan minuman halal sudah, makanan haram dan minuman haram sudah. Sekarang kita binatang halal dan haram. Nah, sebelum masuk ke situ, ya, Bapak mengingatkan kita semua untuk selalu, ya, menjadi anak yang solih dan solihah, ya, senantiasa berkata baik dimanapun berada kepada siapapun, terutama berkata baik kepada kedua orang tuanya di rumah, mentaati, ya, melaksanakan apa yang diminta, mendengarkan apa yang disampaikan, ya, karena itu bentuk dari bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah itu selalu mendengarkan, patuh, taat kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau dilarang sesuatu harus dengar orang tuanya, ya. Kalau diminta melaksanakan sesuatu harus cepat, jangan nanti tidak boleh. Ya, anak soleh dan solehah itu tidak begitu. Nah, terkait dengan pembelajaran kita anak-anak tentang binatang halal dan haram, nanti Bapak minta kalian untuk membaca buku fikihnya, ya. Ada buku fikih pendamping, ada juga materinya, ya, di sana bisa dibaca. Kalau buku fikih PDF-nya, ya, yang Bapak share tempo hari itu halaman 60, ya. Halaman 60 itu materi tentang binatang halal. Nah, insya Allah kita akan mempelajari, ya, arti binatang halal, jenis-jenis binatang halal, membiasakan diri mengkonsumsi binatang halal, tata cara menyembelih binatang sesuai dengan syariat Islam, kemudian hikmah mengkonsumsi atau makan, ya, binatang yang halal. Jadi kita harus, ya, sebagai seorang muslim itu makan yang halal-halal, ya. Termasuk binatang yang dihalalkan itu harus kita ketahui. Jangan sampai nanti ada yang makan babi, ya, tidak boleh. Karena babi itu haram dalam Islam, ya. Kita harus tahu mana binatang yang halal dan binatang yang haram. Atau binatangnya halal bisa jadi haram. Kenapa? Misalkan cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Allah, itu juga diharamkan. Nah, jadi harus binatangnya halal dan kemudian cara menyembelihnya halal, ya, didapatkan dengan cara yang halal. Dan insya Allah, ya, hidup kita akan barokah dengan mengkonsumsi makanan yang halal termasuk binatang itu. Nah, kalau kita buka buku fikihnya, ya, halaman 60 yang PDF, gitu, ya. Di situ
jelaskan bahwa salah satu karunia yang diberikan Allah kepada manusia ini adalah dirinya diciptakan bisa memakan dari berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan, atau bisa juga dari daging binatang yang telah diolah secara halal dan thayyib. Jadi kita dibolehkan Allah memakan tumbuhan, ya, memakan dedaunan, sayur-sayuran, dan binatang. Ya, kecuali nanti di dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan macam-macam binatang yang tidak boleh dimakan. Misalkan gitu ya, kalau di dalam fikihnya terkait dengan binatang ini, ya, binatang yang punya kuku yang dia mencengkram, ya, mencakar, seperti macan, ya, seperti kucing, itu diharamkan. Nah, nanti akan kita pelajari di materi fikih kelas 6 ini. Nah, jadi nanti jangan lupa, nanti Bapak minta kalian semua membaca dari halaman 60 ya sampai dengan halaman 64 ya, 60 sampai dengan halaman 64. Nah, untuk awal baca dulu halaman 60 sampai 64 ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan satu ayat Al-Qur'an ya tentang binatang halal yang Allah bolehkan kita ya memakannya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Al-Maidah ayat 96. Dan diriwayatkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahur ma'uhu al hillu maitatuhu. Artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Nah, misalkan ikan ya, ikan mati halal dimakan ya, seluruh binatang laut itu, bahkan bangkainya tadi dijelaskan dalam hadis ini halal. Nah, ya nanti di sini dijelaskan ya anak-anak sekalian ya jenis-jenisnya ya, binatang yang halal dan binatang yang haram. Untuk materi kita awal ini adalah binatang yang halal. Tadi Bapak minta baca halaman berapa? Halaman 60 sampai halaman 64. Nah, nanti di rumah dibaca dulu. Untuk hari ini Bapak tidak memberikan tugas. Nanti setelah kita mempelajari materinya, insya Allah nanti baru Bapak berikan soal ya. Nah, ini terkait dengan binatang halal ya, yang boleh dikonsumsi. Di sana banyak juga di dalam buku fikihnya itu hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Nanti kalian baca juga. Tadi Bapak bacakan satu ayat Al-Quran, Al-Maidah ayat 96, kemudian hadis juga tadi Bapak bacakan. Nanti di dalam kitab fikih, di dalam buku fikih kalian nanti di banyak ya ayat Al-Quran dan hadis yang nanti kalian pelajari, dibaca di rumah. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya ke Bapak lewat WA gitu ya, apa yang belum mengerti. Boleh juga tanyakan kalau orang tuanya mengerti, ya bisa ditanyakan yang belum paham gitu ya. Nah, sekian dulu ya materi hari ini anak-anak semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa selesaikan, kita bisa diangkat ya wabah ini, pandemi ini, dan kemudian semuanya bisa hadir ke sekolah seperti biasa. Ya, kurangi bermain ya di rumah. Ya, terutama ya yang punya kebiasaan main game online ya. Alhamdulillah untuk yang lain yang tidak bermain game online, ini Bapak nasihatkan untuk yang sudah kebiasaan main game online itu jangan lupa waktu dan harus dikurangi gitu ya. Dan jangan bermain game-game yang mengandung kekerasan.
karena itu tidak baik gitu ya. Ingat sholat, ingat makan, ingat membersihkan diri di rumah, mandi, gosok gigi. Dan tadi penting jaga sholat 5 waktu dan selalu taat kepada kedua orang tua. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.